Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu, ayat ini muncul ketika Rasul Paulus dia dituduh telah melakukan kekacauan di Yerusalem. Orang-orang Yahudi mencoba menghadapkan Paulus kepada Felix. Dikatakan bahwa dia telah melakukan kejahatan atau kekacauan. Rasul Paulus dia dengan tegas dan berani dia mengatakan bahwa apa yang selama ini sudah kukerjakan bukanlah sebuah kejahatan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Bahkan di hadapan orang-orang dia berani bersaksi bahwa apa yang dia lakukan betul-betul karena dia melakukan untuk Tuhan. Dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Tidak ada yang bisa mengetahui hati dan pikiran manusia. Tetapi di hadapan Allah, peribahasa ini tidak berlaku. Allah mengetahui seluk-beluk kehidupan kita. Sebelum kita berpikir, sebelum kita berkata-kata, Allah telah mengetahuinya. Bapak Ibu, hati nurani kita ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Allah mulai memurnikannya. Allah memurnikan hati nurani kita. Dia bekerja lewat Roh Kudus, memurnikan hati nurani kita. Sehingga setiap motivasi kita, apa yang melatar belakangi setiap tindakan kita, perkataan kita, didasari oleh hati nurani yang murni. Fiona Campbell, seorang pejalan kaki yang telah mengelilingi dunia, dan dia telah menyelesaikannya. Tapi pada satu waktu, dia memberikan sebuah kesaksian bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan pelanggaran di mana dia telah menaiki sebuah truk. Dan akhirnya pengakuan itu diberikan kepada orang-orang yang mensponsorinya. Panitia dia memberikan pengakuan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kenapa? Hati nuraninya terus berbicara bahwa dia telah melakukan kejahatan. Hati nurani terus menuduh dia. Dia harus memberikan kesaksian bahwa dia sudah melakukan kejahatan. Bapak Ibu, tanpa hati nurani yang murni, hidup kita bagaikan kapal tanpa baling-baling. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Motivasi kita akan salah. Mengapa kita perlu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan? Karena hati nurani yang sudah dimurnikan merefleksikan kehadiran Allah dalam diri kita. Dan demikian, maka seluruh tindakan kita juga akan merefleksikan kebenaran Allah yang ada di dalam diri kita. Jikalau Allah yang menuntun hati nurani kita, jikalau Roh Kudus yang menuntun hati nurani kita, maka kita bisa mempercaya hati nurani kita yang akan menuntun kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita harus penuh dengan keberanian oleh karena hati nurani kita sudah dimurnikan di hadapan Tuhan. Kita tidak takut lagi, kita tidak ada was-was lagi oleh karena hati nurani kita sudah dimurnikan. Setiap perilaku dan tindakan kita, motivasi kita dilatar belakangi oleh hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.